Yo semuanya, di video ini kita akan kembali, untuk membahas manga Skeleton Knight in Another World, mulai dari chapter 10 sampai chapter 13. Dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi buat bikin videonya, dan selamat datang, di channel Senku Anime. Cerita masih berada di hutan Lalatoya, terlihat Ariana dan ayahnya Dylan sedang berjalan bersama, menuju tempat diskusi para ketua berada. Dan terlihat seorang elf yang sudah menyiapkan sihir teleportasi, telah menunggu kedatangan Dylan dan Ariana. Mereka pun segera memasuki lingkaran sihirnya, dan dalam sekejap mereka telah sampai di hutan besar Maple. Singkat ceritanya, mereka telah tiba di ruang pertemuan para tetua, dan terlihat tetua ras elf bernama Brian Boyd Evangeline Maple, bertanya kepada Dylan. Pertanyaan ini mengenai kebenaran tentang laporan yang mengatakan, bahwa misi penyelamatan dilakukan, sebagai tanggapan atas insiden penculikan baru-baru ini. Dylan menjawab tetua bahwa semua itu benar, namun di sisi tetua Brian malah bercerita, akibat masalah penyerangan para penguasa, saat menyelamatkan ras elf yang ditawan. 600 tahun yang lalu, ras elf diserang oleh kerajaan Roden, namun 200 tahun kemudian, kerajaan Roden malah berupaya meminta maaf, untuk menyulut perang dengan ras para elf. Dan sebagai buktinya, mereka menandatangani surai perjanjian, untuk melarang tindakan penculikan para elf, dan kembali lagi pada topik utama. Orang yang telah melanggar perjanjian itu saat ini, adalah manusia yang bernama Marquis Diento. Namun tindakan penyerangan terhadap Marquis Diento sedikit berlebihan, jika informasi ini bocor ke negara tetangga, maka akan memicu adanya peperangan. Namun tetua Brian mengatakan, bahwa penyelamatan para saudara elf mereka harus tetap berlanjut, namun untuk sementara ini, mereka akan mengawasi ketat kerajaan Roden selanjutnya. Mendengar percakapan ini Ariana pun meminta maaf pada ayahnya, namun Dylan adalah sosok ayah yang baik. Dia mengatakan bahwa itu semua bukan salahnya, terlebih lagi semuanya masih belum berakhir. Dylan pun mengatakan, bahwa Ariana akan terus melakukan investigasinya, dan dia juga akan meminta Ark untuk melakukannya lagi. Rapat dari pertemuan pun diakhiri, lalu mereka memutuskan untuk segera pulang. Sebenarnya mumpung lagi ada di Maple, Dylan ingin bertemu dengan Evans, dan Dylan pun baru ingat kalau belum bilang sama Ariana, bahwa Evin akan menikah tahun depan. Ariana pun sempat terkejut mendengar ucapan ayahnya, mengingat kakaknya yang gila akan pertarungan menikah tahun depan. Namun gak lama kemudian, ada seorang gadis yang berlari menabrak Ariana, mendaratkan wajahnya yang penuh kerinduan di pelukannya, dan anunya Ariana di sana diues-ues sampai ludes. Ariana pun terkejut, setelah mendapati kakaknya Evin tiba-tiba mendatanginya. Ternyata Evin sengaja membatalkan misinya, saat mendengar bahwa adiknya Ariana telah kembali, dan memutuskan untuk menemui Ariana. Ariana pun bertanya tentang informasi pernikahan milik Evans, dan Evans menjawab, bahwa informasi itu memang benar adanya. Singkat ceritanya mereka berdua pun banyak mengobrol dan saling memanjakan. Scene berpindah ke hutan para elf Lalatoya lagi, Ariana dan Dylan telah pulang ke rumah, dan disambut oleh Ark dan Glennis. Melihat semua orang yang sudah lengkap, Glennis pun segera mengajak mereka untuk makan malam. Dan setelah mereka menikmati hidangan makan malam, kini mereka duduk santai di meja makan, sambil menikmati secangkir teh di hadapan mereka. Dengan ini Dylan pun memulai percakapannya kembali. Dylan mengatakan bahwa ia mendapat kepercayaan dari ketua sekali lagi, sebuah misi pencarian informasi mengenai manusia, yang namanya tertulis dalam kontrak perbudakan, sekaligus membebaskan para saudara elf mereka. Namun karena para elf kekurangan informasi mengenai dunia manusia, mengakibatkan mereka nggak bisa mengirim prajurit dalam jumlah besar, karena itulah Dylan meminta Ark untuk membantu Ariana sekali lagi. Namun sejujurnya, di sini Dylan berkata nggak bisa memberi Ark imbalan yang pantas, terlebih lagi Ark juga kelihatan lebih kaya daripada mereka. Namun di sisi Ark berbeda, sejak awal ia memang sudah ingin membantu, dan itu semua bukan karena uang maupun imbalan, tapi menimbang ketidakmampuan Dylan memberi imbalan kepada Ark, Dylan memberikan sebuah tawaran baik, yaitu dengan memberi Ark beberapa informasi. Informasi ini mungkin bisa melepas kutukan pada tubuh Ark. Dikatakan bahwa di dekat pohon mahkota raja, ada mata air yang dapat menghilangkan segala macam kutukan. Namun Aryan tiba-tiba di sini bertanya kepada ayahnya, apakah tempat seperti itu memang benar-benar ada? Dylan pun berkata, bahwa mereka harus melewati tempat yang berbahaya, untuk bisa sampai ke sana.
Ada beberapa spesies naga di dunia, dan salah satunya adalah Raja Naga. Di tempat di mana Raja Naga itu tinggal ada pohon besar langka, yang disebut juga sebagai pohon mahkota raja. Dan nampaknya pohon mahkota raja ini, menjadi tempat di mana roh kehidupan tinggal, karena kekuatan sihir Raja Iblis yang sangat besar. Itulah kenapa, ranting atau daun dari pohon mahkota raja memiliki beragam efek, dan akarnya yang sangat dalam mempengaruhi tanah sekitarnya. Dan Ariana pun mengambil alih pembicaraan, mengatakan bahwa pohon mahkota raja dihuni oleh banyak roh, bahkan ada kemungkinan besar, kalau Raja Naga pasti berada di sekitarnya, dan jika sampai membuat roh itu marah, maka tidak akan bisa kembali dengan mudah. Mendengar cerita ini Ark pun memahami sesuatu, bahwa menentang spesies dari naga yang maha kuat, bukanlah pilihan yang tepat untuk dilakukan. Ark pun bertanya kepada Dylan, bisakah baginya memasuki tempat tinggal Raja Naga dengan mudah? Tapi Dylan menjawab bahwa hal itu sulit bagi manusia, namun untuk para elf masih bisa mendapatkan izin untuk memasukinya. Dan Ark langsung merenung, mengingat kutukan ini hanyalah sebuah role-playing avatar, yang sudah ia pilih untuk dirinya sendiri, namun Ark sama sekali tidak menduga, bahwa hal ini malah menjadi masalah besar baginya. Sedangkan di sisi Ariana mengeluarkan senyum manis, sambil mengatakan agar Ark nggak usah khawatir, karena jika Ark pergi ke mata air itu, ia juga pasti akan ikut menemaninya. Singkatnya Ark menerima permintaan dari Dylan, karena ia merasa telah menerima informasi yang sangat penting, dan mulai besok Ark serta Ariana akan kembali, untuk mencari para elf yang diculik. Scene berpindah ke sebuah pemandian air panas. Mendengar kata ini, Mimin bisa ngebayangin pikiran hentai para penonton. Penonton Mimin bakalan mulai ngebayangin, di mana Ark melihat Anu pas lagi Anu. Glennis pun menyuruh Ark agar segera mandi, dan mengingatkan agar nggak lupa mengunci pintunya. Ark pun segera memasuki pemandiannya bersama Ponta. Di sini Ark berniat untuk membersihkan tubuh Ponta, dan Ponta yang terlihat sangat aktif, menciptakan badai gelembung mini bersama Ark, sampai pada akhirnya, mereka terlihat santai menikmati suhu airnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Ariana yang lagi melepas kunciran rambutnya. Gua kasih waktu 5 menit buat kalian ngebayangin. Namun di sisi Ark lagi mencoba mengapung, terlihat seperti mayat mati yang mengapung di air, dan pintu pun terbuka. Mereka sempat terdiam saling memandang, namun di sisi Ariana tiba-tiba teriak, melihat tengkorak ada di depannya, namun Ark meyakinkan Ariana, bahwa itu adalah dirinya. Mengesampingkan kejadian konyol itu, saat ini Ark telah kembali ke kamar dan memikirkan tubuhnya, apakah semua itu memang benar-benar adalah kutukan. Ark pun berpikir, jika ini memang benar-benar kutukan, harusnya Ark bisa menggunakan anti-curse, untuk melepas kutukan pada dirinya sendiri. Ark juga berpikir bahwa ia mempunyai skill Holy Purify, namun hal ini juga dapat menimbulkan damage kepada undead, dan semua skill ini adalah skill tingkat menengah. Ark pun ingin memastikannya, sebelum ia pergi ke mata air itu, Ark menggunakan skill anti-kuh ke tangannya sendiri, dan dia pun terkejut, mendapati tangannya memunculkan daging. Dan keesokan harinya, mereka bergegas ke ibu kota Olaf, karena mereka mendapati 3 nama dalam kontrak penjualan budak, sedangkan Danka tengah menuju ke Hodan. Namun sepanjang jalan Ark hanya melamun, berkat kejadian semalam, ia mengetahui bahwa tubuhnya terkena kutukan, namun semua itu segera kembali seperti semula. Ark mengambil 2 kesimpulan antara kutukan permanen, atau karena suatu hal yang lain. Tiba-tiba Ariana berhenti dan bertanya kepada Ark, apakah dia baik-baik saja. Mengingat sepanjang jalan ini Ark hanya melamun saja, Ark pun meminta maaf, dan berkata kalau dia baik-baik saja. Mereka pun sudah hampir keluar dari hutan, dan tiba-tiba, Ark berlari karena dikejar sama serangga lebah. Singkat ceritanya, mereka telah ada di sebuah kafe lagi, dan membahas jalan yang akan mereka tempuh menuju ibu kota Olaf. Pelayan yang mendengar percakapan mereka pun mendekat, dan bertanya apakah mereka akan melewati hutan. Ark menjawab kalau ia memang akan melewati hutan, karena itu adalah rute tercepat yang mereka miliki. Namun pelayan sempat melarang mereka, karena mengingat baru-baru ini 10 orang telah termakan monster liar bernama Haunted Wall. Ark berterima kasih atas informasi dari pelayan tua ini, dan berkata kalau ia akan lebih berhati-hati. Namun di sisi Ariana seakan menggumamkan sesuatu, berkata kalau andai saja ia bisa mendapatkan ekor Haunted Wall ini. Setelah pelayan itu pergi, Ariana pun mengatakan keinginannya kepada Ark, untuk memasuki kaki gunung dan mendapatkan ekor Haunted Wall besok, agar ia bisa membuat hadiah kerudung untuk kakaknya Evin, yang akan menikah tahun depan. Ark pun terlihat seakan sedang terharu, lalu memegang tangan Ariana,
sambil mengatakan bahwa dengan senang hati ia akan membantu. Ark pun terlihat sangat semangat untuk penaklukan besok. Dan keesokan harinya, mereka telah tiba di kaki gunung dan bersiap mencari monsternya. Namun tiba-tiba Ponta bersikap serius, dan mereka pun mendeteksi adanya kehadiran seekor monster. Dan benar saja, tiba-tiba seekor serigala Haunted Wall menyerang Ark. Ark pun langsung mengambil pedangnya, dan menebas monster Haunted Wall ini. Namun sayang sekali, Ark melupakan bahwa monster ini mampu menciptakan ilusi, terlebih lagi mereka hidup secara berkelompok. Gak lama kemudian sekawanan Haunted Wall itu pun muncul, mereka terus berdatangan menyerang Ark dan Ariane. Bahkan Ariane sempat hampir kena terkam dari kedua sisi oleh monster ini. Namun Ariane menggunakan sihir roh bumi, menciptakan sebuah tanah yang menjulang, menembus kedua monster serigala ini. Ark pun kagum melihat pertempuran kesatria yang sudah berpengalaman. Ark juga sempat berpikir bahwa ia harus belajar banyak dari Ariane. Namun saat ini Ark harus melakukan apa yang ia bisa terlebih dahulu. Dan yang Ark bisa adalah menggunakan dimensional move, lalu menyerang bos monster Haunted Wall ini. Namun ternyata bos serigala ini berpindah cepat ke belakang Ark, dan Ark pun langsung membalik badannya, sambil menggunakan skill api miliknya. Memang serigala ini berhasil terbakar, namun ia juga masih tidak apa-apa, dan masih sanggup bertahan. Tapi di luar dugaan, Ark berkata bahwa dia tidak ingin ada korban yang jatuh lagi. Di sisi bos serigala nampak mengerti apa yang dimaksud oleh Ark, dan tiba-tiba ia mengaum. Lalu kawanan serigala itu pun semuanya meninggalkan medan pertempuran. Gak lama kemudian Ariane pun menghampiri Ark, dan Ark langsung bertanya, apakah bahan yang dibutuhkan sudah cukup? Ariane pun mengatakan kalau bahannya sudah cukup, dia sudah mendapatkan 3 monster, dan di sini Ark juga menyadari, jika ia tidak bisa memahami dari kekuatan semua skill yang ia miliki, maka itu tidak akan dapat digunakan. Ark pun berencana meminta bantuan Ariane, untuk melatih skill berpedang miliknya. Singkat ceritanya mereka tengah mengolah bahannya, dan Ariane meminta Ark untuk mengeringkan dagingnya. Scene berpindah jauh di tepi jurang, menampilkan sebuah kereta kuda yang di dalamnya ada Putri Yuriana. Di sini Putri Yuriana nampak sedikit khawatir dan bimbang, mengingat kedua kakaknya yang sangat terobsesi dengan tahta singgasana, tidak mungkin kalau mereka tidak akan melakukan sesuatu. Dan tiba-tiba, kereta kuda mereka terguncang karena serangan musuh. Yang menyerang mereka adalah seorang penyihir. Putri pun menyuruh pengawalnya Velna, untuk memblokir seluruh serangan sihir mereka. Velna pun memberi perintah bagi prajurit lain, untuk tidak membiarkan para penyihir itu menyerang dan mendekati kereta. Velna segera meminta Putri Yuriana, agar segera pergi meninggalkan mereka. Namun semuanya sudah terlambat, tiba-tiba Velna terkena sebuah tebasan pedang. Putri yang telah gagal meraihnya pun mengikhlaskan Velna, dan mencoba untuk lari dari kejaran penjahat ini. Namun tiba-tiba, Putri Yuriana telah tertusuk dari belakang. Tusukan ini tepat menembus jantung dari sang putri. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。